Surat 2 Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba dalam tafsirnya furidha, difardukan alaikum kepada kalian semua, asyamu adalah puasa. Ayat ini hadirin diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir bulan Sya'ban tanggal 13 Maret 625 Masehi. Jadi di Madinah orang-orang yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa itu adalah khusus untuk orang-orang yang beriman, di mana mereka para sahabat yang telah terdidik dan telah dididik oleh Nabi ketika berada di Mekah selama 13 tahun. Maka ada titik kulminasi yang akan dicari di dalam bulan suci Ramadan itu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. La'alla itu ada dua maknanya. Pertama ada la'alla makna litamani. Artinya tamani itu satu harapan yang tidak mungkin. Seperti begini bahasa Arab. La'alla sababa yaudu yauman. Mudah-mudahan kepemudaan masa muda datang pada hari ini. Yang berbicara Bapak yang usianya 70 tahun. Tidak mungkin, Pak. Tapi la'ala di sini maknanya litaroji, artinya satu harapan yang pasti. Jadi mengartikan yang paling benar, la'alakum, agar kamu, agar kalian tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Timbul satu pertanyaan, kenapa harus bertakwa, Ustaz Adin? Yang pertama, takwa itu adalah satu bekal yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan takwa. Karena bekal yang paling terbaik itu adalah takwa. Imam Syauqi memberikan salah satu jazbah kepada kita, artinya memberikan satu semangat. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'isu ilal fajri. Berbekalah kalian yaitu dengan takwa. Idza janna al-lailu, apabila datang waktu malam seperti hari ini, hal ta'isu ilal fajri, jangan sampai kamu menunggu sampai datangnya waktu fajar, waktu subuh. Kenapa? Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak Pak orang sekarang ini sehat mati tidak pakai asbab. Di sebelah kita ini ada perkampungan dekat jalan kereta api, Pak. Kampung apa sih namanya itu? Ada seorang satpam, kerjanya di ekspedisi muatan kapal laut. Satpam itu kan gampang, asal punya kumis gede, badan gede, ya disebut kumis melintang, dada berbulu, tidur celentang, kentut melulu. Dia beberapa menit tidak tahu bahwa malaikat akan menjemput. Sehat Pak, bahkan terakhir itu minum susu. Kemudian dia sudah salam dan kemudian pamitan kepada istrinya. Kerjanya setiap ada forklift masuk, cuman dia terus gitu kan. Kebetulan forkliftnya sudah rusak Pak. Gara-gara ketiban sama permen mati Pak. Yang benar Ustaz, permen sih berapa beratnya? Tapi permennya cuma 4 ton Pak. Gepeng itu, palanya pecah. Istrinya tidak tahu. Tadi kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati tidak pakai asbab lagi. Wa kam min alilin asahina minadahri. Berapa banyak juga yang sudah tua, ya, tapi belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, urusan mati ini adalah urusan Allah. Seperti hari ini banyak juga yang itikad salah, ya, mengomentari tentang virus corona sampai berlebihan. Virus corona itu memang ada. Selama 1 tahun saya tanya kepada Bapak, apa Bapak pernah ketemu dengan Mr. Corona segede gajah, guys? Kan belum pernah, hadirin rahimakumullah.
Ukurannya hanya 150 nanometer. Tapi kita takut banget hadirin rahimakumullah. Sampai kalau ada orang yang batuk di Masjid Al-Husna, kemudian disuruh keluar. Padahal tidak semua orang batuk itu virus corona. Ada batuk karena banyak makan kolak. Ada juga batuk karena banyak ngerokok. Ada juga batuk karena influenza, masuk angin. Bahkan ada juga batuk Pak karena jahe. Apa jahe? Janda herang. Ketemu dengan duren sawit, duda keren banyak duit, batuk juga. Batuknya gimana? Ada juga batuk orang miskin, nggak nyampe-nyampe Pak. Macam-macam ini batuk ini hadirin rahimakumullah. Maka di dalam nafi dan isbat, di dalam kalimah la ilaha illallah, mari kita sama-sama pembaruan kembali. Virus corona untuk mendatangkan sebuah penyakit berhajat kepada Allah. Kenapa berhajat kepada Allah? Karena virus itu makhluk. Kerjanya virus itu apa? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kerjanya virus itu bertasbih, Pak. Lalu Ustaz Adin, siapa yang akan kena virus? Orang yang sudah ditentukan ada di Lauhil Mahfuz. Surat 9 ayat 51. Wallai yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa kepada kita semua illa kecuali ma kataballahu lana, apa-apa yang telah Allah tentukan. Dalam tafsirnya qadallahu lana, apa yang telah Allah tentukan. Apa yang Allah tentukan? Urusan mati, hadirin rahimakumullah. Ini hadirin rahimakumullah. Jadi bersiaplah kita ini. Persiapan perbekalan yang paling terbaik ini adalah takwa. Yang kedua, kenapa harus takwa? Ternyata orang takwa itu, Bapak, jamaah yang saya hormati dan semuliakan, orang yang paling mulia. Mohon maaf, orang yang paling mulia itu Pak bukan orang yang jadi pejabat, bukan orang yang duitnya banyak, bukan. Ternyata orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Di surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 13 keterangannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Contoh Pak, Bilal bin Rabah Al-Habsyi, dia ini orang Afrika. Bapak tahu sendiri tuh. Kalau Bapak ingin lihat wajahnya Bilal, ke Tanah Abang, itu ada Masjid An-Nur. Ya, itu banyak orang-orang Afrika. Bapak kalau sholat dengan mereka ini, Bapak ini paling ganteng Pak. Kenapa? Mukanya mohon maaf hitam, kakinya gede, pakai pakaiannya norak. Tuh Pak. Tapi kenapa dia mulia? Ketika Bilal bin Rabah Al-Habsyi berada di pasar, kemudian dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah ke Damsyik. Dulu namanya Damsyik, sekarang ini Damaskus, Syria. Ana Bilal wa hadha ahi, saya adalah Bilal dan ini saudaraku. Siapa orang yang menerima kedatanganku, falyahmadillah, saya akan tetap memuji kepada Allah. Dan siapa yang tidak menerima kehadiranku, tetap saya ini akan memuji kepada Allah. Akhirnya Pak, satu masjid rebutan orang hitam. Udah Bilal sama saya tinggal. Ya. Akhirnya Bilal bingung Pak, diterima. Datanglah yang punya negara, gubernur. Wahai Bilal, duduk ke sini. Ini cara Allah untuk memuliakan. Kamu sudah nikah belum Bilal? Belum Tuan Raja. Boro-boro saya nikah, saya hidup aja hina. Saya punya anak semata wayang, namanya Fatimah. Pokoknya yang penting kamu asal mau, saya akan nikahkan. Bayangkan Pak, dalam satu riwayat, kemudian mertuanya meninggal, Bilal langsung menggantikan menjadi gubernur di Damsyik. Masya Allah. Sampai ada orang bertanya, Ustadz, itu Bilal nikah sama anaknya gubernur, kan cakep orang Palestina, hidungnya mancung, dapetin Bilal yang hitam. Gimana anaknya? Apa kayak kopi susu? Saya nggak dapat riwayat hadirin rahmatullah. Yang ketiga, hadirin, kenapa harus bertakwa? Titik kulminasinya ternyata takwa itu hadirin rahimakumullah, kalau Bapak bertakwa maka akan mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka. Surat 65 At-Tolaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrazan
siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Dalam tafsirnya min kurabid dunya, dari berbagai macam kesulitan-kesulitan di dunia. Contoh Pak, ada seorang ulama di Cempaka Putih, Cempaka Baru, dia kena jantung, jantungnya harus dibor. Karena dia ini adalah banyak beramal, tiap hari dia kajian Al-Quran, tapi kena penyakit, hadirin rahimakumullah. Maka saat dia ini diperiksa harus dibalon Pak jantungnya. Harus ada uang cashnya berapa? Yaitu 80 juta. Maka atas dorongan doa dengan para jamaah, hadirin rahimakumullah, Pak Ustadz Kiai Haji Mehmet Junaid Asyidiki, alhamdulillah gratis Pak, yaz'al lahu mahroja. Saat itu harus ada uang 80 juta. Saya perhatikan sendiri, hadirin rahimakumullah. Jadi Bapak yang saya hormati dan semuliakan, mungkin Bapak-bapak sudah lihat di WA, ada seorang supir taksi insinyur, karena dengan keadaan ekonomi seperti ini jatuh juga dia, hadirin. Kemudian dia di Bluebird, akhirnya dia sering sekali melaksanakan sholat duha pakai peci. Tahu-tahu hadirin rahimakumullah ada panggilan. Yang dipanggil juga, dia sama-sama juga Ustadz mau berangkat ke Singapura. Kemudian pada saat itu hadirin rahimakumullah di perjalanan dia cerita ke sana kemari, akhirnya pandang. Dan Pak supir tersebut seorang insinyur, hari itu harus bayar uang kontrakan Pak. Berapa? 4 juta. Akhirnya Pak Ustadz tersebut mengeluarkan uang, tidak dipinta, karena tertarik sekali, hadirin rahimakumullah, 4 juta. Sudahlah, hadirin rahimakumullah, ini sedekah. Cium tangannya sampai 5 kali Pak, insyaallah. Akhirnya gimana, hadirin rahimakumullah? Kemudian sudah beres, ternyata dia diangkat lagi jadi seorang direktur, dan sekarang sudah dia ini mumpuni ya keadaan ekonominya, dan dia punya ajudan. Nah, ketemu juga dengan Pak Ustadz ya, tolong ini sampaikan ke Ustadz tersebut ya, amplop isinya berapa Pak? 40 juta langsung cash. Bingung nih Pak Ustadz, ini siapa yang ngasih, dari mana orangnya tuh sana Pak? Dia belum lihat. Bapak ingatkan sama saya, ya kamu siapa? Saya dulu yang membawa Bapak yaitu ke Cengkareng. Saat itu saya dikasih sodako sama Bapak 4 juta. Saya saat itu adalah membutuhkan, karena harus membayar yaitu kontrakan. Saya nggak punya. Sekarang saya alhamdulillah Allah angkat kembali, hadirin rahimakumullah, dan ini tolong diterima, saya juga pingin sodako. Ini satu contoh, hadirin rahimakumullah, dalam satu kehidupan dalam diri kita, hadirin rahimakumullah. Sekarang kita tingkatkan saja, hadirin rahimakumullah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka titik kulminasi dalam Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kalian ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara kesimpulan, puasa masih panjang, hadirin rahimakumullah. Jangan dulu dihitung Pak. Nanti kita ini sudah masuk 15 hari baru ini turun. Tapi alhamdulillah nih, baru hari keberapa sekarang? Ke-10 saja udah banyak yang sepi, hadirin rahimakumullah, di mana-mana. Namanya juga masih babak penyisihan. Baru nanti akan masuk babak semifinal. Terakhir apa Pak? Final. Di Piala Dunia Pak, itu kalau yang namanya final, yang masuk itu biasa Belanda, Brazil, Argentina, Jerman, Bapak Jereng, Mama Reman. Biasa itu saja, hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita ini, hadirin rahimakumullah, mendapatkan piala citra dari Allah Subhanahu wa taala sampai titik terakhir, hadirin rahimakumullah. Sebab kita ini di bulan suci Ramadan yang sudah terbiasa melaksanakan sholat, insya Allah nggak stres. Tapi kalau nggak pernah sholat, masuk lagi sholat, stres. Di bulan suci Ramadan kita telah ditempa Senin dan Kamis kita puasa ataupun Ayyamul Bid. Sekarang puasa nikmat saja. Kita telah terbiasa sholat malam, ada sholat tarawih, hadirin rahimakumullah, enak saja. Maka ini ada sebagai salah satu wahana latihan kawah candar di muka, agar kita ini di luar Ramadan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf dari segala kehilapan dan kekurangan. Semoga bapak-bapak panjang umur, sehat, barokah. Kemudian anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Harapan semoga ada di keluarga kita ini ada yang menjadi alim alamah, hafid dan hafidhu Al-Quran. Inilah yang Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf dari segala kehilapan dan kekurangan.
Kita akhiri dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.